kita sudah ucapkan salam dan memberikan Fatihah. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan pertolongan di baginda Rasulullah SAW, karena semuanya meninggal dulu tadi merupakan sahabat baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita datang dan berziarah? Yaitu untuk mengenang dan untuk mengingat bahwa kita akan meninggal juga sekarang ya. Meninggal, tetapi meninggalnya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan membawa Islam dan iman. Subhanallah, dan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah man akhirah kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insyaallah yang datang ini dalam bis semua ini adalah ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang setelah dari Uhud, baik sekalian, kita akan menuju Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat ya. Dua kiblat ini merupakan tempat di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, yaitu Palestina. Kenapa disebut dengan Yerusalem? Salem itu artinya adalah Sulaiman, ya. Sulam. Jadi Sulaim. Panggilnya itu di Inggriskan Yerusalem, ya. Yerusalem ini rebutan oleh orang-orang Yahudi. Dianggap tempat itu adalah suci. Memang suci sampai sekarang. Namanya Baitul Maqdis. Diklaim dijadikan tempat persucian atau ibadah kiblat mereka juga. Subhanallah. Karena saking mulianya Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab dulu sebelum Rasulullah menghadap ke Baitullahil Haram, Rasulullah sempat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan kurang lebih berapa puluh tahun itu Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah gamang, apa gamang ya? Bimbang. Ya, bingung gulana Rasulullah. Setiap Rasulullah menghadap Baitul Maqdis itu Rasulullah itu menengadah. Memperlihatkan wajahnya ke langit. Seakan-akan Rasulullah itu bingung gitu. Subhanallah. Maka karena bingungan tersebut, akhirnya Allah Ta'ala menegurnya. Ya Muhammad, ada apa? Setiap engkau sholat menghadap Baitul Maqdis, wajahmu ditampakkan dan menghadap ke langit. Ada apa? Subhanallah. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika mis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Qad nara, kata Allah, sungguh aku sering melihatmu Muhammad. Qad nara wajhaka taqalluba wajhika, sering sekali aku lihatmu. Kamu itu menghadap ke Baitul Maqdis seakan-akan itu gamang di hatimu. Subhanallah. Karena gamang terus bawani, kata Allah. Maka arahkanlah, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi nanti di masjid di Kiblatan itu memang ada dua kubah, ada dua tanda. Ya, kalau dibuka insyaallah masih ada waktu. Kalau mau turun ya silahkan. Ini masih jam 11. Nah, di dalam, tapi yang laki-laki yang nampak laki-laki bisa melihat bahwa di dalam itu ada tanda, ada dua kiblat, ada tanda bahwa Rasulullah awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian karena Rasulullah sering risau, sering galau, ya, istilahnya galau ya, bahasa kerennya sekarang. Nah, gampang, bimbang, ada keraguan, ya, ada keraguan. Akhirnya diperintahkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bawani wajhaka syatral masjidil
Haram. Maka arahkanlah wajahmu Muhammad ke Masjidil Haram, sehingga sampai detik ini akhirnya kiblat sudah tidak menghadap ke Baitul Maqdis lagi, terus diabadikan menghadap ke Baitillahil Haram yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ya, insyaallah tanggal 31 kita akan menuju Baitillahil Haram yang disebut dengan Ka'bah. Ya, insyaallah. Jadi insyaallah kita akan melaksanakan ibadah umrah, lalu kemudian kita akan sholat setelah tawaf. Nah, disitulah pahala akan kita raih. Bagi yang tawaf akan mendapatkan pahala sebanyak 60.000. Bagi yang melakukan sholat mendapatkan 40.000. Jadi 60 ditambah 40 menjadi 100. Bapak sekalian, insyaallah pada hari apa ya, 31 itu tanggal 31 hari Kamis malam Jumat. Artinya bapak ini mendapatkan dan ibu-ibu ini hanya mendapatkan satu sholat Jumat di Masjidil Haram. Di Madinah nggak nutut kan? Nggak nutut tadi? Kemarin Sabtu soalnya. Oh, Sabtu soalnya ya. Iya, berarti dapatnya di Masjidil Haram. Habisnya Bu, kita melewati nanti yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Hanya lewat saja Pak sekalian. Ya. Gimana? Melewat saja ya? lewat. Hah? Ya, berhenti. Ya, karena fadilahnya di Masjid Qiblatain ini, di Masjid Qiblatain ini hanya waktu itu Rasulullah sholat, ya, tidak ada perintah bahwa fadilahnya kita sholat di Masjid Qiblatain. Fadilahnya yang banyak itu memang di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Quba tadi. Jadi kalau kita sholat di Masjid Qiblatain, sama halnya kita sholat seperti kita sholat di Ampel di Indonesia, maksud saya ya, seperti itu. Jadi kita yang mau turun ya silahkan untuk mengabadikan, yang dipersilahkan. Kiranya nanti tidak dibenarkan kita stop, tidak boleh turun seperti itu. Takutnya kenapa nggak diajak turun kan gitu. Yang mau turun saya persilahkan turun ya. لو في موقف بعدين انزل باي شويه. Oke? Alhamdulillah. Nomor Pak Eka kula blok itu. Nomor Pak Eka kula blok sedaya. Tuh. Kenapa? Lau fi mahal mungkin mengatakan akan ma'dhur. Oh, ditutup kalau ada ibu. Ditutup ya, nggak turun berarti ya. Nggak boleh turun berarti. Kita terus. Nah, atasnya ini baru dibangun, itu dijadikan terowongan atas bawah jalan nanti. Jadi sebelah kanan kita nih yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Sebelah kanan Bapak dan Ibu. Nih, jadi kita tidak ada parkir memang ya. Hanya kita lewat saja. Nah, tadi yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Dua kiblat. Satu mengarah ke Baitul Maqdis, satunya mengarah ke Baitillahil Haram. Tetapi sekarang sudah menjadi satu titik mengarah ke Baitillahil Haram, tidak ke Baitul Maqdis lagi. Subhanallah. Jadi orang Islam, kenapa ada kiblat? Dulu ada Baitul Maqdis dan kemudian berganti menjadi Baitillahil Haram. Kenapa harus ada kiblat? Supaya orang Islam ini namanya menyatu Islam, supaya punya tujuan satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu kiblat, satu arah menuju mardotillah. Tujuannya sebenarnya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita tentang Qiblatain. Nanti di depan kita akan melewati namanya perang Khandaq. Ya, perang Khandaq ini ada di dalamnya 7 masjid, 7 masjid.
ya, Ini mau. atau yang disebut dengan peperangan Al-Ahzab yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Setelah menang orang Islam di peperangan Uhud pada sesi ketiga, lalu break berapa minggu, berapa bulan itu, akhirnya orang kafir ini mengumpulkan bala tentaranya, ingin membalas dendam, ya, ingin membalas dendam untuk menyerang orang-orang Islam. Nah, jadi pada waktu itu orang Islam hanya dapat mengumpulkan pasukan sebesar 3.000 pasukan, sedangkan dari pasukan kafir terkumpul lebih daripada 10.000, ya, 10.000. Pada waktu itu berkumpullah para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan ada satu lagi namanya Salman Al-Farisi yang menggali parit untuk menjebak orang-orang kafir Quraisy. Dijebak, yaitu menggali, ya, digali untuk menjebak kafir Quraisy ini. Akhirnya setelah selesai jebakan tersebut, ditutupnya dengan pelabah kurma pada waktu itu. Nah, karena sudah berhasil, maka kemudian orang kafir ini mendekati tempat jebakan tersebut yang disebut dengan kalian parit Khandaq. Nah, berapa ribu yang meninggal di situ, maka di perang Khandaq termasuk pasukan Islam menang kembali dengan atas siasat, ya, siasat dengan menggali parit si sahabat Salman Al-Farisi tersebut, sehingga orang-orang kafir Quraisy ini terjebak dan terbunuh. Ya, nah di situ Rasulullah SAW dengan para sahabat ada peninggalan-peninggalan. Yang ini di atas bukit ini namanya pendopo, ya, istilah masjid. Masjid Al-Fatih. Nah, ini yang sebelah kiri, yang atas bukit namanya Masjid Al-Fatih. Satu. Ini Masjid Sayyidina Salman Al-Farisi ini. Ini bagus ya. Yang sebelah kiri ini. Ya, yang atas sekali masjidnya Rasulullah Al-Fat namanya. Pendoponya, ya. Nah, kalau yang besar ini tidak, baru nih. Nah, di sini nih, di sebelah kanan ini dulu ada tiga masjid nih Bapak sekalian. Masjid Sayyidina Umar, tinggal Sayyidina Utsman, tinggal Sayyidina Umar ini satu lagi. Dan juga di atas tinggal punyanya Sayyidina Ali. Itu di atas. Nah, jadi tinggal 4, ya, tinggal 4 masjid. Lainnya sudah digempur, sudah dihabiskan. Nah, ini masih Sayyidina Umar nih. Tinggal puing-puingnya kanan ini. Nah, kanan ini. Kemudian yang kiri Sayyidina Ali itu. Yang kiri itu. Atas bukit itu. Jadi dulu ada 7 masjid, ya, 7 masjid tempat pertahanan para sahabat. Kenapa ada sampai 7? Karena di situ bersembahyang berjamaah, takut diserang secara tiba-tiba. Jadi dia membuat kompleks pendopo atau apa namanya ini? Benteng atau pos, ya. Nah, supaya tidak diserang oleh musuh secara tiba-tiba. Nah, Sayyidina Abu Bakar habis punya Sayyidina Abu Bakar, tinggal punya Rasulullah dan sahabat Salman Al-Farisi dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nah, di atas lagi belakang Sayyidina Ali namanya seorang perempuan, satu lagi, kan 7 semuanya. Namanya Fatimah Az-Zahra. Habis. Kenapa dibongkar punya Sayyidina Fatimah Az-Zahra? Karena kebanyakan orang-orang Syiah memuja-muja di situ. Jadi digempur, dihabiskan. Di belakangnya punya Sayyidina Ali itu. Subhanallah. Salman Al-Farisi itu dari mana? Sahabat Salman Al-Farisi ini dari Persia. Ada yang mau tanya? Belum? Ada yang tanya. Kenapa? Masjid Kuba itu kan masjid pertama ketika dulu. Iya. Itu kiblatnya ke Al-Qudus atau ke Dulu. Ka'bah, ya. Dulu ke Baitul Maqdis. Masih ke Baitul Maqdis dulu. Sekarang. Maka setelah ada perintah kiblat itu, lalu kemudian ke Haram, ke Masjidil Haram. Ada yang tanya gitu. Nanti sholatnya kemana tadi itu? Iya. Berarti sudah dirubah. Dirubah sudah. Sekarang sudah menyatu menjadi ke Baitullah Haram sejak Rasulullah diperintahkan oleh Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Nah, sejak itu. Nah, ini wajib kanan. Nah, kanan ini adalah tempat Rasulullah SAW. Nah, atas ini namanya Al-Fat, ya.
Mas. Pertama yaitu Bukit Kuba yang dibangun. Kalau yang ini ketika Rasulullah berperang, ya, namanya perang Khandaq. Kalau ada di sini namanya perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Begitu. Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini adalah keturunan dari Persia, ya. Dari Persia, dari Paris. Nah, sehingga disebut dengan sahabat Al-Farisi karena pandai membuat jebakan untuk menghalau orang-orang kafir supaya terjebak. Alhamdulillah tercapai sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy terjebak di situ. Kenapa? Karena pada waktu itu memang suasananya subhanallah dingin sekali juga, cuaca ekstrim dan juga terjebak. Jadi orang kafir ini kalah lagi waktu perangan Khandaq. Nah, 10.000 ya, banyak si orang kafir Quraisy ini, tetapi yang 3.000 dapat memberikan perlawanan sengit sehingga bisa mengalahkan yang 10.000. Subhanallah. Jadi di setiap peperangan sebenarnya orang Islam adalah menang sampai Islam yang besar. Subhanallah, ya. Alhamdulillah berkat perjuangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat sehingga kita bisa menikmati dengan bebas sampai detik ini. Ini berkat perjuangan baginda Rasulullah SAW. Maka buktikanlah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan menahannya parang, pedang, panas, ejekan, hinaan. Semua Rasulullah mengalami. Kita mana? Enggak ada. Jadi kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat. Subhanallah. Walaupun dalam keadaan di kamar, walaupun dalam keadaan makan, sambil bersolawat dalam hatinya. Insya Allah, walaupun kita riya tetap mendapatkan pahala. Saking mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Karena sholawat merupakan doa kita, merupakan istiqomah kita, dan merupakan permohonan kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saja bagus tanpa dimulai dengan awal dengan sholawat maka akan terhalang, dan juga tanpa diakhiri dengan sholawat juga terhalang. Jadi diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan salawat. Subhanallah. Nah, ini bagus di sebelah kanan kita ini namanya Babul Umah, ya, Babul Umah. Tempat di mana dulu para banyak penduduk di sini. Karena di belakangnya namanya peperangan Khandaq, dan sebelah itu namanya ada Bukit Sila. Sila itu seperti silat bentuknya. Nah, sekarang sudah digempur, dijadikan parkir seperti ini. Subhanallah. Jadi kota Madinah juga banyak perubahan Bapak Ibu sekalian. Semakin diperindah, ya, semakin rapi, semakin luas, dan semakin tertata. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita selesai, walaupun kita lewat saja tadi di Masjid Qiblatain, di perang Khandaq, tetapi alhamdulillah kita dapat berziarah, ya. Kenapa ada disebut dengan Sab'atul Masajid? Karena memang para sahabat memang memberlakukan atau membuat lupa terus masjid. Ya, masjid itu supaya tidak diserang secara tiba-tiba, ya. Membuat pertahanan. Pos. Membuat pos supaya aman. Alhamdulillah aman Bapak Ibu sekalian, ya, dari serangan orang-orang kafir tersebut. Alhamdulillah kita selesai di siang hari ini, dan pengumuman insyaallah nanti katanya akan pindah setelah makan, ya. Setelah makan kata bos yang ada di sini yaitu nama Ustadz Halim, kita akan pindah ke depan hotel kita, namanya ke Artal Al-Alami, ya. Kita akan pindah ke Hotel Artal Alami. Berapa hari kan? 2 hari, ya. Sebab kita tanggal 31 kita akan pindah,
kita akan keluar meninggalkan kota Madinah menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Setelah makan siang, yaitu ba'da duhur, kita akan melakukan proses untuk berihram. Kita akan mikot di Bir Ali, lalu kemudian kita terus menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita setelah makan siang insyaallah akan check out. Insyaallah besok malam yang ibu-ibu masuk ke Raudhah. Ya, yang laki-laki kalau mau masuk lagi, nah setelah tasnya keluar lagi, insyaallah kita boleh masuk lagi yang laki-laki. Alhamdulillah yang laki-laki bisa 2 kali, yang perempuan 1 kali cukup, karena mengikuti tasrih atau mengikuti perintah sesuai yang diatur oleh muassasah yang ada di Masjidin Nabawi. Jadi kita ikuti insyaallah, karena ini merupakan baru normal bagi sekalian. Jadi kesempatannya insyaallah besok malam untuk ke Raudhah. Yang penting hari-harinya sudah bisa ziarah kepada Rasulullah dan juga sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi tidak salah bagi sekalian, kita sudah berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan jadi sebentar lagi kita akan turun. Insyaallah barang-barang bawaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadinya belanja, ceklah barang-barangnya, jangan sampai tertinggal atau tercecer di bis kita, karena bis kita ini nanti akan ganti, ya. Bis kita ini ganti insyaallah menuju Mekah bis lain. Jadi yang tadi belanja, karena belanja di kota Madinah ini adalah termasuk keberkahan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Keberkahan Bapak Ibu sekalian. Sehingga fi muddiha wa sa'iha. Nah, jadi ada keberkahannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bawa oleh dari Madinah disebutnya dengan keberkahan kota Madinah. Jadi kalau bawa oleh-oleh Bapak Ibu sekalian, insyaallah diniatkan untuk ibadah untuk keluarga, untuk tetangga, agar mereka itu dapat keberkahan oleh-oleh kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa tahu didoakan bisa datang lagi ke sini. Amin. Amin. Jadi zaitun. خلاص حبيبي خلاص ما يشتري. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya ziarah di pagi hari ini, berbagai hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah ucap atau terangan-terangan kurang jelas dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya wa nasunna wal afunkum billahi taufiq wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. زيتون. خلص خلص كرتون خلص.